Ya, yang ini yang persamaan parsial ya sini. Ya, jadi di sini ada daftar hadir. Jadi daftar hadir ini nanti ya diisi per pertemuan ya. Jadi setiap kali pertemuan silakan isi daftar hadir ya. Jadi saya coba cek yang sudah enroll ada berapa orang. Udah 31 ya. Jadi 29 ya. Karena di sini ada saya dan guru kita ya. Sudah saya masukkan guru kita juga. Nah, 29. Semuanya totalnya berapa? Satu kelas. Satu kelas 35 mahasiswa Bapak. Ada satu kakak tingkat angkatan 2019. Hmm, Jadi 36. 36 ya. Jadi ada beberapa yang belum belum enroll ya. Ya, di sini ada buku sumbernya, itu ada e-book ya. Buku sumbernya yang ada e-booknya satu ya. Jadi kemarin saya diberi guru kita yang nomor satu ya, kita gunakan. Nah, ini bisa di-download. Di sini sudah saya masukkan ya untuk e-booknya. Kemudian untuk penilaian, itu ada tugas, ya. Tugas nanti ada tugas individu ya. Kemudian ada UTS, ada UAS ya, 30, 35, 35 ya. Kalau yang di RPS-nya, ya belum ini ya, penilaiannya. Ini RPS juga bisa dilihat ya di situ. Ini saya download RPS-nya tadi. Ya, bentar ya. Iya, halo, Assalamualaikum. Iya, 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 iya. Eh, iya, iya. Sebenarnya kan saya kalau apa-apa komunikasinya dengan Bu Rina. Nah, memang nanti kepastiannya tergantung kepala sekolah. Jadi nanti jadi yang penting ketemu kepala sekolah, kemudian kurikulum, dan nanti guru pamongnya mau diberi siapa itu tergantung kepala sekolah. Jadi untuk sementara kan saya pakainya Burina karena selama ini saya dengan Burina. Iya, ya, ya. Nanti kalau memang memang dari kepala sekolah ya kalau kepala sekolah menugaskan Burina ya berarti nanti Burina. Kan nanti ada apa data isian guru pamongnya siapa aja. Dan guru pamong biasanya kan ada juga yang beberapa gitu, tidak hanya satu. Hmm. Iya, tergantung kepala sekolah mau kasih satu orang juga boleh, mau dua orang juga boleh. Iya, 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 makasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini LPS-nya. Ada yang penilaiannya saya belum lihat yang di sini ya dari persentasenya yang tadi itu sama dengan yang
PD elementer. Nah, ini penilaiannya seperti ini. Tugas 20% terstruktur, 20% mandiri, berarti 40 ya, 40. UTS, UAS-nya 30-30. Ya, nanti disesuaikan dengan ini ya. Dengan ini yang kita ikuti adalah dari RPS ya. Jadi nanti tugasnya di setiap pertemuan ada tugas individu ya. Jadi untuk pertemuan ini saya belum buat ya untuk tugasnya ya. Jadi nanti saya buat setiap pertemuan ada tugas individu ya. Jadi itu yang nanti berarti bobotnya menjadi 40% ya. Nah, ini rincian per pertemuannya. Jadi ini di kelihatan nggak ini terlalu kecil ya. Jadi pertemuan pertama ini baru pengertian ya, persamaan diferensial, kemudian solusi ya, kemudian ada solusi numerik ya. Tapi kita untuk numeriknya tidak ada praktek sampai ke pembuatan program ya. Jadi, lebih ke yang analitiknya ya. Jadi kan kalau yang di PDE itu juga solusi analitik ya. Jadi nggak sampai ke numerik. Jadi ini hanya apa namanya menunjukkan bahwa kalau yang dengan analitiknya itu uh, tidak bisa kita tentukan gitu ya, mungkin kesulitan ya. Jadi bisa secara numeriknya ya. Jadi kalau numerik berarti pendekatan ya, pendekatan dari solusinya ya. Kemudian pertemuan kedua dan seterusnya ya. Jadi ini sudah ada di sini bisa dilihat. Jadi nanti ya kita ngikuti ini ya. Jadi ini bukunya yang dipakai adalah buku yang nomor 1 tadi yang ada e-booknya. Jadi dari section 11 sampai 13 ini untuk pertemuan pertama. Pertemuan kedua 14, jadi hanya 14 saja di situ ya pertemuan kedua ya. 141, 142 ya. Jadi hanya sub ya. Pertemuan ketiganya 143, 144. Baru pertemuan keempatnya bab 2 ya. 211 sampai 213. Pertemuan kelima 22 sampai 24. Pertemuan keenam 31 sampai 36. Pertemuan ketujuh 41 sampai 43 ya. Ya, jadi yang kita bahas di awal sampai UTS itu hanya sampai section 43. Jadi 44 itu sudah masuk ke pertemuan ke-9. Jadi setelah UTS. Nah, jadi hanya 3 lebih ya. Jadi 3,5 ya, 3,5 section, 3,5 bab ya yang kita bahas di UTS ya. Jadi sebelum UTS, kalau sudah UTS nanti 4, 4, 45, kemudian 51, 52, 53, 61 sampai 64, kemudian 71, 72 ini pertemuan 14,
pertemuan 15, 74 sampai 76 ya. Terakhir sampai 76. Jadi 7 bab yang kita bahas mulai dari awal sampai di ujian akhir ya, di terakhir ya. Jadi ini fokus dari satu buku yang kita bahas ya, kita pakai di proses pembelajaran. Nah, yang buku yang lain ya untuk eh, pendukung ya. Nah, jadi ini tadi RTS-nya. Jadi kemudian tadi ada daftar hadir. Kan di mata kuliah lain kan juga ada ya untuk daftar hadir yang harus diisi setiap mahasiswa ya. Jadi ini juga linknya sudah saya pasang di sini. Jadi bisa langsung diklik saja untuk mengisi. Ini yang dari GBJM fakultas ya. Kemudian ada link Monef yang harus diisi PJ. Nah, ini link Monef ini berarti setiap pertemuan atau hanya pertemuan pertama saja. Kalau di judulnya kok Monef awal ya. Biasanya bagaimana nih yang Monef Monef yang diisi oleh PJ ini setiap pertemuan atau hanya pertemuan awal saja? Informasi dari prodi mana PJ-nya tadi? Saya Pak, Iya, yang Monef Monef ini untuk Monas itu kemarin yang terakhir kita sempat ada meet sama Bu Devi, itu hmm, diisinya setiap pertemuan. setiap pertemuannya. Jadi PJ setiap pertemuan ngisi Monef awal, Monef ini ya. Linknya sudah saya pasang di situ. Ya, Kemudian form 0506 juga ya, dia juga harus diisi. Sudah ada ininya, file form 0506-nya. iya ada Pak. Ya, ya nanti setiap pertemuan diisi, siapa saja yang tidak masuk ya silakan dicek ya. Nah, untuk yang pertemuan online begini, untuk ngecek siapa yang masuk, siapa yang tidak, menggunakan apa? Dari Zoom-nya bisa nggak dilihat siapa yang hadir, siapa yang enggak? Bisa Bapak dilihat dari partisipannya mungkin. Iya, iya silakan ya. Tapi ya saya mohon kalau memang kuliah ya selalu stay ya, jadi jangan ditinggal-tinggal ya. Jadi kalau kita belajar online, silakan tetap ya harus siap seperti kalau kuliah luring ya, kalau kuliah di kampus ya. Jadi kalau kuliahnya pagi ya pagi mandi dulu, berpakaian yang sesuai dengan kalau kita kuliah ya. Jadi jangan jangan hanya pakai kaos ya. Jadi silahkan juga video ya video dari Zoom-nya dinyalakan ya. Jadi supaya saya kalau nggak mau ngajak komunikasi ya tidak komunikasi dengan laptop tapi komunikasi dengan mahasiswa gitu ya. Bisa dipahami ya semuanya. Bisa ya Pak. Ya. Jadi jangan sampai kuliah online hanya pasang nama saja. Itu yang saya harapkan ya. Karena ini mata kuliah bersama diferensial parsial ini termasuk sudah mata kuliah yang sudah tingkatnya tinggi ya. Karena kan dari awal kan ada kalkulus diferensial, kalkulus integral, persamaan diferensial elementer, dan persamaan diferensial parsial ya. Kalau persamaan diferensial lanjut ada nggak kalau di matematika? Nggak ada ya. Jadi lanjutnya diganti ini ya, persamaan diferensial elementer parsial ya. Ada nggak mata kuliah persamaan diferensial lanjut? Kan ada elemen. Kalau di pendidikan kan
elementer kemudian lanjut. Ada nggak? Sudah pernah belum ada persamaan mata kuliah persamaan diferensial lanjut? Belum pernah Bapak. Belum pernah ya, mungkin nggak ada ya. Bisa kalau di matematika jadi nggak selalu ya terjadwal. Biasanya paling-paling ya persamaan diferensial elementer ya. Kemudian ini sekarang malah diberi persamaan diferensial parsial ya. Padahal saya materinya belum belum ada gitu ya. Jadi setiap pertemuan saya harus membuat materi ya PPT. Jadi mungkin kalau nanti kebetulan pas eh, waktunya ya untuk membuat saya nggak ada ya mungkin langsung menggunakan e-booknya ya. Karena kan ya tidak bisa cepat ya kalau kita membuat PPT ya. Kalau yang PD elementer kan saya sudah buat dari dulu ya, jadi sudah lengkap ya untuk LMS-nya. Ya. Tapi kalau yang ini saya belum ya. Tapi saya akan coba ya, ya pelan-pelan gitu ya. Nanti kan kalau sudah beberapa kali ngajar gitu kan lengkap juga ya. Jadi kalau mungkin ini yang pertama mengajar di PD parsial, kemudian pertama juga membuat LMS-nya, ya, kemungkinan belum bisa full ya untuk LMS-nya bisa lengkap gitu. Jadi sambil jalan nanti sambil ditambah-tambah terus ya. Oke, untuk yang pertemuan pertama di sini sesuai dengan ini kepotong ya. Kalau saya buat yang editing on ini lebih panjang ya. Nah, lebih panjang. Nah, di sini sesuai yang tadi ada di RPS ya. Jadi materinya konsep dasar persamaan diferensial. Ini untuk PPT-nya. Nah, jadi nanti di LMS ini kan ada, kalau ini yang Vicon ini lainnya bukan ini ya, karena kita pakainya Zoom ya. Kalau ini dulu kan yang dari sebelumnya kan saya menggunakan MS Team ya. Jadi ini link untuk MS Team untuk kelas yang dulu. Ya, kalau yang sekarang berarti kelasnya sudah saya hapus ya. Nah, kalau yang di LMS ini nggak saya hapus ya. Masih ada misalnya nanti ganti semester ini masih ada di LMS-nya ya. Jadi per semester gitu ya. Nah, ini ada bahan diskusi. Nah, bahan diskusi ini isinya soal ya. Soal ini juga saya ambil dari buku buku yang tadi ya. Oh, ini belum ke ganti ya. Tadi malam sudah saya ganti. Oh, belum ke ganti ya. Ya, nanti saya ganti ya. Kemarin tadi malam itu sudah saya buat file ya. Nah, nanti saya buka file ini, saya masukkan ya. Nah, untuk diskusinya ada di sini di forum forum diskusi. Jadi untuk menjawab soal-soal yang tadi itu di forum diskusi ya. Kemudian di sini ada link website ya, yang bisa digunakan juga untuk belajar. Nah, jadi ini
persamaan diferensial parsial juga ya. Ini website yang bisa diklik ya. Ini juga masih ada lagi. Ya, jadi ini link website yang bisa dipelajari. Kemudian di sini juga ada video ya, video dari YouTube ya, bisa saja cari ini tadi ketemunya ini. Jadi ini juga. Ya, jadi ini ya ini intinya ya sama dengan yang kita bahas ya. Jadi nanti silahkan boleh. Oke, jadi ini ada dua, bisa dicoba lihat nanti. Kemudian ini ada tugas individunya, ini soalnya juga belum saya ganti. Berarti soal yang di bahan diskusi juga belum saya masukkan. Oke, begitu ya untuk LMS-nya. Jadi untuk yang pertemuan kedua ini sama sekali belum saya ketik-ketik ya. Ini masih masih yang lama ya. Nanti saya di kalau mau masuk pertemuan kedua baru ini saya masuk. Ini dari BBT yang ada, jadi ini bisa kita coba bahas ya pengertian-pengertian dari persamaan diferensial ya. Oke ya, persamaan diferensial parsial gitu ya. Kalau kita bahas ini sebenarnya sama dengan yang ada di buku ya. Jadi hanya saya pindah ke sini supaya kita membahasnya lebih mudah gitu ya. Jadi persamaan diferensial itu ada dua macam ya, persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial ya, PDE dan PDB ya. Jadi kalau di sini partial differential equation, yang satunya ordinary differential equation. Jadi ordinary itu yang biasa, kalau parsial ya yang parsial ya. Nah, ini ada beberapa contoh yang ordinary, ya. Jadi ordinary sebenarnya di PDE sudah kita bahas ya. Jadi itu ada contoh A, B, C, D, E. Ya. Jadi kalau kita lihat di situ ada turunan pertama ya. Jadi yang A dan B itu turunan pertama ya. Jadi dikatakan di situ tingkatnya tingkat satu ya. Yang C juga tingkat satu. Nah, kalau yang D di situ ada tingkat dua ya. Yang tertinggi kan tingkat dua ya. Yang E-nya ada tingkat
4 ya di situ ya. Nah, kalau aksen ya, notasi aksen yang di situ sampai 4 biasanya ditulis ada dalam kurung 4 gitu ya. Jadi pangkat 4 tapi ada kurungnya, itu artinya turunan keempat ya. Nah, jadi di sini ini penjelasannya ABC ini first order ya, order pertama atau order 1 ya, tingkat 1. Nah, yang D itu tingkat 2 ya, yang E itu tingkat 4 ya. Ya, sekarang nggak ada masalah ya. Kemudian ini ada contoh yang partial differential equation ya. Jadi partial itu artinya variabel bebasnya lebih dari 1 ya. Di sini ada 2 variabel bebas ya, X dan T. Ya, jadi itu ada contoh F, G, H, I, J, K, L, M ya. Yang bisa diamati di situ ya, contohnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari tingkatnya, jadi yang L di situ first order ya, karena hanya ada turunan pertama saja di L ya. Bisa kelihatan ya, yang di L. Kemudian jadi L itu ada yang di, saya buat pointer ya. Jadi ini yang L ya. Ini ada turunan pertama terhadap T ya. Jadi parsial terhadap T. Atau biasanya ditulisnya do U do T ya. Do U do T. Ini E kuadrat plus T kuadrat do U do X. Ya. Do U do X ya. Sama dengan 0 ya. Jadi ini tingkat 1 ya. Nah, kemudian F, G, H, I, J, K itu adalah tingkat 2 ya, second order ya. Jadi F di sini kan ada do U do T, ini turunan ke T ya. Jadi UT ya. Ini UX, ini turunan kedua ya terhadap X. Turunan parsial kedua terhadap X ya. Jadi merupakan tingkat 2 ya, atau order 2. Yang G juga order 2 ya. Do U, do kuadrat, U do T kuadrat ya. Itu turunan kedua ya. Ini juga ya, jadi lambangnya pakai UTT, ini UXX, artinya turunan parsial ke X ya, 2 kali ya. Turunkan ke X 2 kali, ini turunkan ke T 2 kali. H juga sama ya. Ini parabolnya XY. Kemudian I di sini ada, jadi disebut sebagai second order. Kenapa di sini? Karena ada K, ini UXT kali UX ya. Ini UX ini kan turunan pertama. Nah, kemudian diturunkan lagi di sini dalam kurung ada X di sini ya. Jadi notasinya pakai indeks X ini. Jadi ini turunkan terhadap X-nya itu UX ini tuh parsial terhadap X ya. Kemudian di sini kalikan UX, jadi U kali UX ya. Kemudian diturunkan terhadap X ya. Jadi di situ menjadi tingkatnya tingkat 2 ya, atau ordernya order 2. Bisa dipahami ya sampai di sini? Boleh, Pak. Iya, Pak. Oke. Kemudian C ini juga order 2 ya. Ya enggak ada masalah ya. Jadi ini turunannya turun kedua. K ini juga order 2 karena ada UX ya. Jadi UX itu turunan parsial kedua ya, terhadap X terus ya 2 kali ya. Kemudian M ini ada turunan kedua, tapi di sini ada turunan keempat ya. Jadi M itu adalah order 4 ya, atau tingkat 4 ya.
Oke ya. Kemudian bersamaan itu mungkin juga eh, koefisiennya itu bisa bisa koefisien konstan, bisa koefisien variabel ya. Jadi di PDE juga waktu itu kan ada juga istilah persamaan linear dengan koefisien konstan ya, dengan koefisien variabel. Nah, di sini juga koefisiennya itu bisa bisa konstan, bisa variabel ya. Jadi kalau F itu koefisiennya konstan ya, G konstan ya. Nah, juga konstan. Nah, I ini koefisiennya ada di sini U ini ya. Jadi UXT jadi fungsi U ini ya. Kali UX ya, turunan parsial. Jadi ini koefisiennya kan UXT ya. Jadi di sini uh, equation with variable coefficient is given in E ya. Jadi ini E ya. Jadi itu adalah koefisien variabel. Yang lain ada nggak ya koefisien variabel? L juga ya. Ini kan L juga ada variabelnya juga ya kan. UX ya ini T kuadrat ditambah kuadrat ditambah T kuadrat ini kan variabel juga ya. Nah, jadi I dan L itu adalah dengan koefisien variabel. Kalau M enggak ya, K juga enggak ya. Jadi itu turunan turunan kedua diturunkan lagi di situ turunan ketiga jadinya. Ini ada X di belakang ini. Oh, ini U kuadrat ya, bukan turunan kedua. Jadi U kuadrat X. Jadi turunan ini turunan hanya satu kali menurunkan ya parsialnya terhadap X ya. Tapi yang diturunkan adalah U kuadratnya. Tapi kalau ini UT ini adalah U diturunkan ke T. Kalau UX ini U turunkan ke X, turunkan ke X lagi, turunan kedua, ya. Parsial kedua. Ya, jadi yang koefisiennya variabel itu ada dua, ya. I dan L. Ya. Nah, kemudian ada juga istilah di situ persamaan diferensial yang homogen dan non homogen ya. Jadi di contoh tadi ada C dan CDE itu non homogen ya. Nah, yang lain homogen ya. Bedanya apa? Homogen itu kan yang biasanya yang kelas kanannya 0 ya. Jadi ini yang homogen C non homogennya adalah CDE. C oh yang dari atas ya. CDE ya. Ini kan kalau yang A ini kan U aksen sama dengan UT ya. Jadi ini kan bisa U aksen T min UT sama dengan 0. Jadi homogen ya. Yang B ini U aksen T dikurangi U kuadrat T sama dengan 0. Jadi ini homogen juga. Nah ini U aksen T, ini UT-nya bisa dipindah ke kiri, min UT sama dengan sin T cos T. Jadi C-nya ini non homogen ya. Tahu ya bedanya ya. Kemudian U aksen, U double aksen ditambah U aksen sama dengan E kuadrat. Ini juga non homogen ya. Yang E
U pangkat 4 ya, turunan keempat sama dengan sin. Ini juga non homogen ya. Jadi yang homogen itu A, B, ya hanya A, B saja yang homogen ya. Nah, jadi itu pengertian homogen dan non homogen ya. Nah, kemudian contoh yang di bawahnya di situ U turunan kedua X ditambah U aksen X sama dengan 0. Ini juga homogen ya. Kemudian kita mengenal ada persamaan Laplace ya. Itu UXX ditambah UYY sama dengan 0. Itu juga merupakan persamaan diferensial partial homogen ya. Kemudian juga ada persamaan Poisson ya. UXX ditambah UYY sama dengan FXY ini adalah non homogen ya. Karena ada ruas kanannya tidak 0 ya. Bisa dipahami ya untuk homogen dan non homogen. Iya, Pak. Bisa, Pak. Ya, yang berikutnya ada istilah juga linear non linear ya. Linear dan non linear ya. Apa bedanya? Ya, jadi untuk yang A ini LU sama dengan ini jadi termasuk linear ya. C juga bisa ditulis ya menjadi seperti ini. Nah ini linear tidak. Jadi itu ada U pangkat 3 itu ya. Jadi ini linear enggak. Ya, jadi kalau linear itu bisa kita kita tulis seperti ini. Jadi kalau L alfa U ditambah beta V itu menjadi alfa LU ditambah beta LV. Kalau memenuhi seperti ini linear ya. Jadi U dan alfa beta ini konstanta, U dan V-nya itu fungsinya. Ya, jadi kalau ini kita masukkan di persamaan seperti ini, jadi ini linear ya. Karena bisa menjadi seperti ini. Tapi kalau dimasukkan ke yang kedua, ya, yang C tadi. Nah, di sini U plus V pangkat 3 ya. Di mana di sini U plus V pangkat 3 itu tidak sama dengan U pangkat 3 plus V pangkat 3 ya. Jadi itu yang tidak memenuhi linearnya ya. Ini tidak memenuhi sifat linearnya. Jadi tidak bisa ditulis. Jadi U plus V pangkat 3 itu menjadi U pangkat 3 plus V pangkat 3. Sehingga dari situ kita sebut sebagai non linear. Jadi kalau di elementer itu yang disebut linear itu adalah U dan derivatif-derivatifnya ya. Jadi kalau yang lalu ya di PD elementer itu kan persamaan diferensial itu disebut linear jika antara kalau dulu kan parabolnya Y ya.
Y dan turunan-turunannya itu semuanya berpangkat 1 ya. Itu linear itu cara gampangnya ya. Jadi kalau yang di sini kan U dan turunan-turunannya ya. Turunannya kan ini karena parsial ya bisa ke variabel T bisa ke variabel X ya. Karena di situ variabel bebasnya ada 2 ya. Nah, tapi di situ ada U pangkat 3-nya itu ya yang menjadi tidak linear ya, ya tidak linear ya. Menjadi non linear ya. Pangkatnya lebih lebih dari 1 ya. Jadi C itu non linear, kemudian C, D, E, F, G, H, L, dan M itu adalah yang linear ya. B, I, K itu termasuk juga yang non linear ya. B, I, K ya. Kita cek B, I, K. Nah, B itu kan ada U kuadrat ya, non linear. Nah, kalau yang D itu yang kuadrat kan bukan U-nya ya. Jadi D itu yang kuadrat X ya, ada X kuadrat di situ. Nah, tapi ini termasuk linear ya, D-nya itu ya. Jadi yang tidak linear tadi apa? B, I, K. B, I, K itu non linear. B itu non linear ternyata ya. Oh iya, kalau D tadi linear ya. Jadi B, kemudian I. Nah, ini non linear karena ada perkaliannya. Perkalian U kali UX ya begitu ya. Jadi non linear ya. K ini juga non linear karena ada U kuadrat di situ ya. Jadi K-nya non linear karena ada setengah U kuadrat ya. U kuadrat di situ. Ya, jadi apalagi yang non linear tadi? BIK ya, BIK ya. I, yang I coba lihat tadi I. Nah, iya, ini I. Ya, benar kan dia ada perkalian U dengan UX ya. Kalau yang K-nya di situ ada U kuadratnya. Oke, bisa dipahami ya. Di situ linear dan non linear ya. BIK ya, non linear ya. C, non linear. Yang non linear itu ada 4 ya, BI, K, C. Selain itu linear. Oke, jadi kita tadi sudah bisa membedakan ya order dari OD ataupun PD. Ya. Jadi ordinary ataupun diferensial parsial ya, itu kita bisa membedakan ya order-order ya. Jadi order 1, order 2 ya. Kemudian juga ada yang homogen non homogen ya, kita bisa membedakan ya. Yang terakhir tadi linear non linear. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin bisa dipahami semua ya. Jadi ini masih hanya membedakan ya antara order dari persamaan diferensial baik parsial maupun yang ordinary ya. Kemudian ada homogen dan homogen yang tadi
luas kanannya nol atau tidak ya. Kemudian yang linier dan non linier. Nah, kemudian pengertian solusi itu ya sebenarnya sama ya dengan yang pernah kita bahas di persamaan diferensial elementer ya. Jadi kalau solusi itu artinya kalau kita substitusi ke persamaan diferensialnya ya dia akan benar ya. Jadi kalau misalnya ada U aksen seperti itu ya, ada U aksen dikurangi U ya. Ini persamaan diferensial, kemudian ada solusi. Solusi itu kalau kita substitusi ke persamaan ini akan bernilai benar ya. Nah, kalau di persamaan diferensial parsial ini yang kita bahas ini nanti kita persamaan diferensial dengan nilai awal ya. Jadi itu ada U0 ya. Jadi seperti kalau yang di pendidikan itu ada persamaan diferensial lanjut ya. Jadi yang mata kuliah PD lanjut itu ya yang dibahas juga sama ya. Ada nilai awalnya ya. Jadi solusi dari persamaan diferensial dengan nilai awal. Jadi solusinya menjadi solusi khusus ya atau penyelesaian khusus. Kalau yang tanpa nilai awal kan penyelesaiannya penyelesaian umum ya. Nah, kalau ini nanti ini dengan nilai awal ya. Jadi nilai awal ini ya suatu pada saat T-nya 0. Ya. Jadi disebut nilai awal karena di situ T-nya 0 ya pada saat awalnya. Jadi U0-nya sama dengan U0 ya. Jadi U0 ini konstanta ya. Jadi yang ini kan U fungsi ya. Jadi U dalam kurung 0. Jadi ini nilai fungsi U pada T sama dengan 0 itu adalah U0. Jadi U0 ini konstanta ya. Bilangan ya. Jadi nanti ini yang kita cari penyelesaiannya gitu ya. Jadi kalau kita punya solusinya, kalau di substitusi ke sini dia akan bernilai benar. Nah, ini contohnya solusi dari persamaan yang tadi itu adalah UT sama dengan U0 E pangkat IT. Ya, karena kalau kita substitusi ya, kita substitusi berarti kalau kita turunkan, jadi turunan dari UT ini kan menjadi U0 ini kan konstanta ya. E pangkat min T turunannya adalah min E pangkat min T. Jadi min U0 E pangkat min T. Ya, di sini kan turunan U aksen T sama dengan min U0 E pangkat min T. Atau min UT ya. Nah, sedangkan ini tadi U0 E pangkat 0 itu kan 1 ya. Jadi ini sama dengan U0. Jadi cocok kan. Jadi U dalam kurung 0. Jadi kalau dari UT ini T-nya diganti 0, itu sama dengan U0. Ya. Kemudian U aksennya ini sama dengan min UT. Jadi ini sama persamaannya ya. Artinya memenuhi ya, memenuhi persamaan diferensial dalam soal tadi persamaan 15 dan 16 ya. Sehingga UT sama dengan U0 E pangkat min T itu adalah solusi ya, dari masalah nilai awal tadi ya. Jadi biasanya disebut sebagai masalah nilai awal ya. Jadi persamaan diferensial dengan nilai awal. Jadi initial value problem. Ya, jadi kalau kita substitusikan ke persamaan diferensial itu nanti bernilai benar, berarti
fungsi tadi merupakan solusi atau penyelesaian dari persamaan diferensial dengan nilai awal tadi ya. Ya, jadi ini hanya menunjukkan bahwa dia adalah penyelesaian ya. Dan bagaimana mencari penyelesaiannya itu belum kita bahas ya. Jadi belum belum kita bahas ya. Sama dengan yang di PDE dulu juga begitu kan. Jadi menunjukkan bahwa ini adalah penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang diberikan ya. Itu kalau yang dulu, kalau ini penyelesaiannya menjadi penyelesaian khusus ya karena ada dari awal. Nah, ini apa nih maksud dari kalimat? Jadi sebetulnya masalah nilai awal ya, initial value problem ini adalah suatu pemodelan ya, pemodelan dari masalah nyata ya. Jadi misalnya ada masalah pertumbuhan populasi, misalnya ya, masalah penurunan suhu misalnya ya. Jadi itu fenomena atau permasalahan nyata yang bisa kita modelkan dalam model persamaan diferensial. Nah, kemudian kita selesaikan ya. Nah, jadi pemodelan itu juga sebetulnya kan kita yang buat gitu ya. Jadi apakah memang model itu tepat atau tidak ya tergantung variabel-variabel yang ada ya, apakah memang sudah lengkap ya. Jadi kan misalnya kan penurunan suhu misalnya ya. Penurunan suhu itu bisa bisa kita buat yang paling sederhana adalah DUDT sama dengan K kali U misalnya ya. Jadi variabel UG-nya tadi U ya. DUDT sama dengan K kali U ya. Nah, kalau penurunan berarti min K ya. Jadi min K kali U. Nah, ini bisa kita kita mengerti ya. Jadi kalau hanya seperti itu saja dalam masalahnya itu kan nggak tepat ya. Kenapa nggak tepat? Jadi kalau kita mempunyai benda yang suhunya lebih dari suhu ruangan, ya, kemudian kita taruh di ruangan, maka dia akan menurun kan. Tapi menurunnya itu paling kecil ya sama dengan suhu kamarnya ya, jadi suhu ruangan kan. Jadi nggak mungkin lebih rendah dari suhu ruangan. Nah kalau yang tadi hanya DUDT sama dengan min K kali U ya, itu dia akan menurun terus ya. Jadi kalau kita gambar grafiknya dia menurun terus ya. Tetapi kalau diterapkan di permasalahannya, tapi jadinya nggak cocok ya. Yang tadi ya penurunan suhu, misalnya kita punya makanan, kemudian kita taruh di meja ya, dia akan turun suhunya ya. Jadi kalau baru matang panas ya, tapi nanti dia akan menurun. Nah, tapi menurunnya ini kalau sudah dingin sesuai dengan suhu kamar ya berhenti kan. Nah, kalau kalau dengan model yang tadi kan nggak berhenti, turun terus ya. Jadi berarti di sini tadi U-nya harus dikurangi dengan U0 ya. Jadi min K kali U dikurangi U0 ya. Jadi min K dalam kurung U dikurang U0. Nah itu nanti kalau yang seperti itu U0 itu suhu kamar ya, suhu ruangan. Nanti kalau nurunnya itu sudah sama dengan U0 ya
menjadi konstan ya, jadi nggak menurun lagi. Ya. Jadi suhunya menjadi sama dengan suhu ruangan. Ya. Bisa kebayang ya. Jadi kalau yang tadi kan min K kali U itu kan turun terus ya. Kalau kita gambar grafiknya menurun terus. Tapi kalau yang U dikurangi U0 tadi ya. Min K kali dalam kurung ya, U dikurang U0 ya. Nah itu tadi kalau menurunnya sudah sampai sama dengan U0 ya, jadi konstan ya. Jadi konstan tidak menurun lagi. Ya. Jadi itu lebih cocok gitu ya. Nah, kemudian di situ ada istilah eh, stable stabil ya, kestabilan ya. Stabil. Jadi kestabilan itu nanti dilihat kalau nilai awalnya kita kita rubah sedikit ya, maka eh, solusinya itu juga juga berubahnya sedikit ya, jadi stabil ya. Tapi kalau ada nilai awalnya kita ubah sedikit, tetapi solusinya itu bisa berubah banyak ya. Perubahannya itu ekstrim ya, berarti ya, dia tidak stabil ya. Jadi kestabilan dalam solusi ya, solusi persamaan diferensial dengan nilai awal ya, inisial problem. Ya, jadi secara matematis bisa dibuatkan seperti itu ya. Jadi kalau ada persamaan diferensial V aksen sama dengan min V. Kemudian V0-nya adalah U0 ditambah epsilon. Epsilon itu bilangan yang kecil ya. Ya, epsilon itu bilangan yang kecil ya. Jadi VT tadi penyelesaiannya menjadi VT sama dengan U0 plus epsilon E pangkat IT. Nah, kemudian kalau kita lihat harga mutlak UT min PT ya. Nah, ini menjadi harga mutlak epsilon kali E pangkat IT ya. Nah, ini bisa kita pahami bahwa perubahan dari yang tadi sama epsilon itu ya, bisa merubah menjadi penjelasan. Misalnya itu ekstrim ya perubahannya ya. Jadi dia tetap tetap stabil ya. Jadi perubahannya tetap sedikit juga ya. Jadi kalau kita gambarkan itu seperti ini ya. Jadi ada U0, 1, kemudian saya ubah U0-nya 1 ditambah 10. Nah, itu gambar grafiknya dia perubahannya tidak, jadi tetap tetap kondisinya dekat gitu ya. Ini yang kita sebut equilibrium ya atau kestabilan ya. Jadi antara garis lurus dan garis titik-titiknya ini dia nggak berubah jauh ya. Tapi kalau nantinya satunya ke atas, satunya ke bawah, itu berpisah jauh, itu menjadi tidak stabil. Ya. Nah, kita lihat yang non linear ya. Kemudian solusinya seperti ini. Jadi ini kita belum belum mempelajari ya cara mencari solusinya. Tapi ini kita kita ambil saja. Jadi masalah nilai awal ini, solusinya ini.
ini kan kalau U02 maka UT-nya juga 2 ya untuk T yang positifnya. Nah, ini disebut solusi equilibrium ya. Solusi equilibrium. Equilibrium solusinya. Tetapi equilibrium ini not stabil ya, tidak stabil ya. Kenapa? Ya, tadi kalau diambil U0-nya itu berbeda sedikit, solusinya itu bisa berbeda banyak ya. Jadi di sini kalau diambil U0-nya 2 ditambah 2 dikurangi 1/1000 dan U0-nya 2 ditambah 1/1000. Nah, itu solusinya itu akan berubah drastis ya begitu. Jadi kalau kita gambar dia satunya naik, satunya turun ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai solusi yang tidak stabil ya. Jadi ini dua solusi dari persamaan 1/11 tadi dengan almost identical initial condition. Jadi dengan initial conditionnya itu hampir sama ya. Almost identical ya. Initial conditionnya hampir sama. Maka di situ solusinya itu berubah drastis ya. Yang satu naik, yang satu turun ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai not stabil ya. Jadi tidak stabil, equilibrium yang tidak stabil. Jadi keseimbangan tadi di U2 ya, U0 ya sama dengan 2 itu disebut sebagai equilibrium solution ya. Jadi keseimbangan ya. Jadi U02 jadi U-nya juga 2 ya, solusinya. Tetapi untuk U0 yang kita ubah sedikit ya, itu ternyata perubahan solusinya itu terlalu besar ya, sehingga disebut not stable ya, tidak stabil. Nah, kemudian ini ada metode numerik ya. Jadi numerik ini solusi dari persamaan diferensial yang perhitungannya sebenarnya menggunakan pemrograman ya. Jadi pemrograman itu nanti tergantung iterasinya kita pakai n sama dengan berapa gitu ya misalnya ya. Jadi makin besar n nanti solusinya makin dekat ya dengan solusi yang sebenarnya. Jadi nilai pendekatan ya di sini. Jadi pendekatannya untuk yang n-nya makin besar nanti nilainya atau solusinya makin dekat. Jadi bisa kita kaitkan dengan batas ketelitian ya. Jadi ini ada persamaan ya, diferensial ini, kemudian solusinya. Jadi kita belum menentukan solusinya. Jadi ini hanya membandingkan saja ya. Jadi kalau kita melihat di
perhitungannya ya. Jadi untuk delta T-nya itu ada sepertiga, seperenam, seperdua belas, seperdua 4. Nah, itu kalau kita lihat secara grafik seperti ini. Jadi kalau delta T-nya sepertiga, jadi delta T makin kecil nanti solusinya makin makin eh, konvergen ya, jadi makin mendekati ya. Jadi makin mendekati. Jadi kalau kita gambar seperti ini, jadi kalau delta T-nya sepertiga itu masih agak jauh ya antara yang garis lurus dengan garis titik. Seperenam itu sudah makin mendekat. 12 jadi makin kecil delta T-nya, makin dekat lagi ya. 4 makin kecil dan makin mendekati. Nah, jadi nanti ya tinggal kita lihat batas ketelitiannya yang kita perlukan ya. Jadi pendekatannya sedekat apa gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini kita katakan bahwa solusinya itu adalah konvergen ya. Karena dia semakin dekat ya, nilainya semakin dekat, semakin akurat ya. Ya, jadi ini solusi numerik ya. Jadi ini kalau kita gambar tadi nilainya ya. Jadi ini nilainya makin ke bawah ini kalau batas ketelitian 3 desimal ya ini sudah sama ya. Jadi untuk delta T-nya 1/10⁴, 1/10⁴, 1/10⁴ ini 3 desimalnya sudah sama ya. Jadi kalau batas ketelitian 3 desimal ini sudah memenuhi sampai ke 1/10⁴ ya. Ya, jadi seperti itu ya kira-kira untuk materinya. Nah, di sini yang mungkin sebagai bahan diskusi saya ambilkan dari exercise yang dari buku juga ya, karena pembahasannya baru di 1 sampai 1/3 ya, saya ambil bagian dari soal ini bahan diskusi ya dari sini ya. Bukan ini. Ya, ini ada di sini. Ya, ini yang pertama. Jadi ada persamaan diferensial I1, I2, I3, 4, 5 ya. Itu ada 5 macam ya. Nah, ini yang diminta menyebutkan atau menentukan ya antara diferensial parsial atau elementer ya, PDL atau PDP ya. Rasa gampang ya. Terus mana yang linear, mana yang non linear, mana yang homogen, mana yang non homogen. Itu soal nomor 1 ya. Soal nomor 2 ini ada initial value problem. Tunjukkan bahwa problem ini stabil ya terhadap perubahan nolnya ya, jadi nilai awalnya. Jadi nilai awalnya berubah sedikit,
solusinya juga perubahannya sedikit gitu ya. Seperti contoh yang tadi ya. Jadi kalau dibuat U01 dan U01 plus sepersekian itu. Kemudian dilihat solusinya ya dia tetap berdekatan berarti dia stabil ya. Kemudian 13 ini ordinary ya, tunjukkan bahwa ini adalah solusi ya. Berarti ini kita turunkan, kemudian substitusi ke sini, substitusi ke U0-nya, jadi itu akan bernilai benar ya. Jadi kalau menunjukkan ini adalah solusi, itu caranya kan ya dengan substitusi ke dalam persamaan 156 ini. Nanti kalau bernilai benar berarti ya sudah terbukti ya. Ini tunjukkan gitu ya. Jadi sudah bisa kita tunjukkan. Kemudian tunjukkan bahwa untuk U0 antara 02, maka UT-nya itu antara 02 ya. Untuk T yang lebih dari 2 ya. C, jadi ini kan menunjukkan di kalau U0-nya di sekitar ini berarti dia stabil ya. Tunjukkan bahwa jika U lebih dari 2, maka UT menuju TIK. Nah, jadi ini nama 13 ya. Bisa ada 14, ada A dan B ini. Pada D, T sama dengan 1. Jadi kalau perubahan alfa yang kecil itu berakibat perubahan yang kecil juga dalam solusinya. Ya. Ya, jadi silakan ini nanti coba kerjakan, terus hasilnya bisa diposting di forum diskusi ya. Jadi mengerjakannya nggak usah satu orang mengerjakan ke semuanya ya. Jadi bisa satu orang mengerjakan misalnya saya satu-satu ya. Kemudian nanti yang lain bisa mengomentari apakah memang sudah sesuai atau setuju atau mungkin dia masih ada yang perlu ditambahkan ya silahkan ya. Jadi ini soalnya saya masukkan di sini ya di bahan diskusi ya. Jadi ini tadi saya hapus, saya ganti yang itu tadi. Ini saya del, saya ganti yang tadi itu ada di folder PDB. Nah, ini sudah. Ya, sudah ya. Ini sudah saya masukkan di ini bahan diskusi pertemuan 1. Jadi silakan nanti didiskusikannya ada di sini ya, jadi forum diskusi.
Jadi postingnya ada di sini. Jadi silakan ya, itu topik ya, ini tempat untuk mengupload ya. Jadi ini atau tempat mendiskusikan jawaban ya. Misalnya. Ya, jadi ini silakan ya, lanjut di sini ya. Jawabannya bisa diposting ya. Jadi dengan replay di sini ya kalau mau postingnya. Kemudian nanti teman-teman yang lain boleh memberi komentar, memberi masukan ya. Mungkin ada yang perlu diperbaiki atau mungkin sudah benar gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Untuk saat ini belum ada, Pak. Ya, ya oke nanti silahkan ya. Jadi dipelajari dan ini pertemuan pertama ya. Jadi pasti awal ya. Jadi baru membahas pengertian-pengertiannya, pengertian awal ya, pendahuluan ya. Jadi nanti kalau sudah ke persamaan diferensial tertentu yang kita harus selesaikan ya, nanti kita menentukan penyelesaiannya ya. Ya, jadi nanti silakan itu ya dikerjakan ya untuk bahan diskusinya. Nah, tugas individunya saya belum cari soalnya ya, nanti saya cari soal saya masukkan di uh, tugas individu ya. Jadi kalau misalnya biasanya kan tugas individu itu deadline-nya di akhir minggu ya. Jadi kalau misalnya minggu ini berarti pas pertemuan minggu depan gitu ya. Ya cuma nanti kalau nanti saya membuatnya udah agak mendekati Rabu depan ya nanti bisa deadline-nya sama dengan deadline yang pertemuan kedua ya. Ya jadi kan nanti saya harus membuat semuanya dari awal. Jadi ya tergantung waktu kalau memang pas saya kosong saya membuat saya pasang ya. Tapi kalau pas kegiatannya banyak ya nanti mungkin ya dengan terpaksa langsung ngambil dari soal kemudian dari buku ya. Jadi kita membahasnya juga kalau PPT-nya belum sempat membuat ya langsung dari buku ya. Jadi kebetulan kemarin saya tanya ke guru kita sudah punya PPT yang digunakan untuk ajar belum ya belum ada ya jadinya ya langsung dari e-booknya ya yang digunakan untuk belajar ya. Oke ya sementara cukup itu. Jadi untuk absennya silahkan ya diisi. Jadi absen yang dari GPJM dan absen yang ada di LMS ini ya. Jadi kalau absen LMS kan untuk saya, tapi kalau absen GPJM itu untuk fakultas ya. Jadi saya melihatnya dari GPJM, dari absen LMS ya. Nah nanti juga PC ya silakan bisa kalau dari Zoom-nya dilihat ya seperti yang hadir nanti saya sesuaikan juga dari LMS-nya ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada ya? Ya, Iya, oke Pak, belum, Pak. ya, kita bisa tutup dulu ya untuk pertemuan pertama ini.
Jadi bulan saya rapat ya, bentar lagi. Kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita untuk luringnya kapan? Pertemuan luringnya minggu keberapa? Ini kan dianggapnya minggu pertama ya jadinya. Atau sudah dianggap minggu kedua ini? Belum ini ya, masih ragu-ragu ya. Luringnya kemungkinan minggu keempat, Bapak. Minggu keempat ya. Ini minggu, kalau ini minggu kedua, berarti minggu keempat, berarti masih dua, yang minggu besok masih daring ya. Iya. Ya, nanti dikasih tahu aja kalau memang luring ya, silahkan informasikan saya luring. Jadi saya juga Baik, Bapak. hampir tiap hari ke kampus juga ya, Senin sampai Kamis ya, Jumat juga ya. Kalau pas ya, biasanya yang rutin ke kampus Senin sampai Kamis. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Makasih, Pak.